Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are fine. Amin. Okay, let's open our study today by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman kelas 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan belajar PAI bab ke-12. Namun sebelumnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mengenal kisah keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua adalah menceritakan secara singkat kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan yang ketiga menceritakan keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah putra saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dari negeri Babilonia ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian mereka karena desakan penghidupan memaksa keduanya berpisah. Nabi Lut alaihissalam lalu menetap di sebuah negeri yang bernama Sadum. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Sadum yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Mereka bangsa yang tidak tahu malu, bangsa yang bergelimang dengan kejahatan, perampokan, dan pembunuhan. Penduduk negeri Sadum menganiaya sesama manusia dan gemar bermaksiat. Bahkan tidak seorang pun yang dapat lalu lalang dengan aman di sana. Jika mereka diberi nasihat dan diperingatkan oleh Nabi Lut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab dengan, datangkanlah siksaan Allah kepada kami wahai Lut, sekiranya engkau orang yang benar. Setelah mendengar ejekan dari mereka, Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Dia Lut berkata, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Doa Nabi Lut alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat untuk menurunkan azab terhadap kaum Nabi Lut yang durhaka dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Siksaan Allah terhadap kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam berdakwah dengan gigih dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain di negeri Sadum. Nabi Lut alaihissalam mengajak masyarakat Sadum kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sejauh itu pula dakwanya ditolak, dicemooh, dan bahkan Nabi Lut ditantang. Ketika Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka akan siksa Allah, kaumnya kembali mengejek dan menentang agar didatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun membuktikan ancamannya. Para malaikat yang menjadi tamu Nabi Ibrahim untuk mengabarkan kelahiran Ishak, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke negeri Sadum. Mereka menyamar menjadi 3 orang pemuda yang tampan. Mendengar bahwa negerinya didatangi pemuda yang tampan, masyarakat Sadum tertarik. Mereka mempunyai perilaku buruk, yaitu menyukai sesama jenis. Mereka mengikuti hawa nafsunya untuk melihat 3 pemuda tampan tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun mengazab mereka dengan menjadikan mata mereka buta. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut untuk meninggalkan negeri Sadum.
Nabi Lut alaihissalam mengajak serta seluruh keluarganya. Namun istrinya Nabi Lut termasuk dalam golongan durhaka, enggan mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Dia pun mengajak orang yang dibinasakannya seperti penduduk Sadum lainnya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan gempa yang sangat dahsyat, disertai angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan. Kaum Sadum pun musnah, tidak tersisa. Itulah azab yang Allah turunkan kepada kaum yang ingkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amtirna 'alaihim matara, fasa'a matarul munzirin." Dan kami hujani mereka kaum Nabi Lut dengan hujan batu. Mereka betapa buruk hujan yang menimpa mereka, orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 173. Baik teman-teman, intisari dari kisah ini adalah Nabi Lut adalah saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Lut alaihissalam berdakwah di negeri Sadum. Yang ketiga, penduduk negeri Sadum sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Sadum melalui gempa bumi yang sangat dahsyat, angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan. Teman-teman, demikianlah kisah Nabi Lut alaihissalam pada hari ini. Semoga kisah ini dapat memberikan kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kita kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya Nabi Lut alaihissalam yang berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian teman-teman, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini, teman-teman mengerjakan halaman 108 dan 109 bagian A dan bagian B. Semangat ya teman-teman, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.